was still alive or we could help or something like that. And when we all got up, we seen that the guy was cutting off the guy's head. It was at that point that he came, started walking to the front of the bus, and had the head in his hand, and he just looked at us like this and then dropped it on the ground. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di dalam sebuah bis. Dan juga kasus pembunuhan ini memicu banyak sekali masyarakat yang jadi merasa sangat jengkel atas keputusan terakhir dari sang hakim pada saat persidangannya. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia Greyhound Bus Cannibal. Pada tanggal 30 Juli tahun 2008, seorang pria yang bernama Tim McLean naik bis Greyhound nomor 11700 untuk pulang ke Winnipeg dari tempat kerjanya di Alberta, Kanada. Saat dalam perjalanan, sekiranya pukul 6:55 sore waktu setempat, bis tersebut menepi di halte di daerah Erickson, Manitoba, yang dimana bis tersebut mengangkut beberapa penumpang baru termasuk seorang penumpang yang bernama Vince Lee. Vince duduk di sebelah Tim. Saat dalam perjalanan di Trans-Canada Highway, Vince tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau besar dari dalam tasnya dan kemudian langsung menusuk Tim berkali-kali. Para penumpang lainnya yang melihat kejadian mengerikan ini langsung panik dan langsung berlarian ke depan bis untuk memberitahu kepada sang supir. Dan ketika sang supir mengetahui para penumpang ini tentang apa yang sedang kejadian di belakang, supir ini langsung memberhentikan bis tersebut dan langsung menyuruh seluruh penumpang untuk keluar. Setelah seluruh penumpang keluar, Vince dan Tim tidak keluar dari bis tersebut. Para penumpang di luar penasaran apa yang sedang Vince dan Tim lakukan di dalam bis tersebut. Akhirnya sang supir dan 3 penumpang lainnya mencoba masuk ke dalam bis tersebut untuk mencoba membantu Tim yang sedang disiksa oleh Vince. Namun ketika mereka memasuki bis tersebut, mereka malahan melihat Vince sedang memenggal kepalanya Tim. Dan setelah aksi mengerikannya tersebut, Vince menghampiri ke-4 orang ini dan langsung menyuruh mereka keluar dari bis tersebut. Setelah sudah diusir, Vince mengunci dirinya di dalam bis tersebut. Setelah mengunci diri, Vince langsung melanjutkan lagi aksinya, yaitu memutilasi tubuh Tim. Yang dimana setelah dia mutilasi tubuh Tim, dia akan menunjukkan bagian-bagian tubuhnya Tim yang sudah terpotong-potong kepada para penumpang di luar bis. Jadi dia tunjukin satu-satu, misalnya ini tangan, ini. Dan para penumpang di luar juga yang ngeliatin banyak banget yang muntah, banyak yang nangis, banyak yang wah emang banyak yang ketakutan juga gitu. Pada saat itu Vince juga sempat menunjukkan kepala Tim yang sudah dia penggal. Selain itu juga Vince menunjukkan aksi yang lebih mengerikan lagi, yang dimana dia memperlihatkan kalau dia itu memakan bagian-bagian dari tubuhnya Tim kepada orang-orang yang menyaksikan di luar. Jadi dia udah nunjukin misalnya ini tangan nih, terus dia gigit gitu, dia kunyah-kunyah, dia makan, dan dia tunjukin itu ke semua penumpang di luar. Penumpang-penumpang yang di luar ini pada ngeliatin Vince dan aksi mengerikannya itu. Dan ya akhirnya mereka juga langsung menghubungi pihak kepolisian Kanada. Dan mereka pun menjelaskan apa yang sedang terjadi di Greyhound Bus di daerah atau di perjalanan di Trans-Canada Highway tersebut. Pihak kepolisian Kanada yang mendapatkan laporan tersebut langsung menghubungkan kasus tersebut kepada Royal Canadian Mounted Police atau RCMP. Jadi kalau di Kanada ini tuh kayak National Guard-nya gitu loh. Dan RCMP itu yang menangani mayoritas kayak teroris-teroris atau ada aksi-aksi besar yang terjadi di dalam Kanada. Dan mungkin mereka menganggapnya ini tuh adalah sebuah kasus besar yang dimana
ini ada seseorang yang membunuh seseorang lagi di dalam sebuah bis dan memakannya. Kan itu kayak kasus gede banget gitu. Dan akhirnya RCMP pun dipanggil untuk menangani kasus tersebut. Setelah pihak RCMP sampai di TKP, mereka langsung memikirkan bagaimana cara mengeluarkan Vince dari dalam bis tersebut dengan cara yang aman. Mulai dari melemparkan bom asap hingga melakukan negosiasi. Namun berbagai cara sudah mereka lakukan, tapi Vince tetap tidak mau keluar dari bis tersebut. Sampai akhirnya pihak RCMP membawa seorang negosiator untuk bisa bernegosiasi dengan Vince agar dia mau keluar dari bis tersebut. Dan sampai akhirnya Vince keluar dari bis tersebut melalui kaca yang dia pecahkan. Setelah dia lompat dari bis tersebut, dia langsung disergap oleh pihak RCMP atau pihak kepolisian Kanada. Setelah disergap, Vince langsung ditahan dan langsung dibawa ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Sebelum gue menjelasin tentang kasusnya lebih lanjut, gue coba jelasin dulu tentang si Tim McLean ini siapa ya, biar lebih jelas lagi. Timothy Richard McLean Jr. lahir pada tanggal 3 Oktober tahun 1985 di Winnipeg, Manitoba, di Kanada. Tim tumbuh besar di daerah Winnipeg, Manitoba. Tim juga bekerja di sebuah karnaval di daerah Edmonton di Alberta. Tim berusia 22 tahun pada saat kejadian tersebut terjadi. Dan sekarang gue coba jelasin tentang si Vince Lee ini siapa ya, biar lebih jelas lagi. Vincent Wei Guang Lee lahir pada tanggal 30 April 1968 di Dandong, Liaoning, China. Vince adalah lulusan dari Wuhan Institute of Technology pada tahun 1994 dengan gelar sarjana ilmu komputer. Pada tahun 1994 hingga 1998, Vince sempat bekerja di Beijing sebagai software engineer. Dan kemudian dia bermigrasi ke Kanada pada tanggal 11 Juni tahun 2001 dan menjadi kewarganegaraan Kanada pada tahun 2006. Pada tahun 2004, Vince sempat bekerja di Grand Memorial Church selama 6 bulan di daerah Winnipeg, Manitoba, dan kemudian mengundurkan diri pada tahun 2005. Pada tahun 2006, Vince pindah ke daerah Edmonton untuk bekerja di Walmart. Dia bekerja di Walmart sampai tahun 2008, yang dimana 4 minggu sebelum aksi mengerikannya tersebut, dia itu dipecat dari pekerjaannya dengan alasan ketidaksepahaman dengan karyawan lainnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kasusnya, yang dimana kalau menurut saksi mata, banyak yang mengatakan bahwa Vince itu ketika menaiki bus, dia terlihat sangat kaku, yang dimana dia tuh duduk tegap dan dia juga matanya itu terbuka dengan lebar. Jadi kayak dia tuh lagi banyak masalah kali ya, jadi dia duduk tuh kayak gitu. Dan nggak ngerti juga kenapa Vince sampai kayak gitu. Dan juga menurut saksi mata lainnya, ada yang mengatakan bahwa Vince itu membawa sebuah kardus dengan tulisan laptop for sale $60. Mungkin di sini Vince juga menjual laptop miliknya, karena kan dia dipecat 4 minggu yang lalu. Ya, dia mau jual laptopnya untuk menyambung hidup. Dan kemudian menurut saksi mata yang lainnya, ketika Vince mengeluarkan pisau besar dari dalam tasnya tersebut, ada sepasang suami istri di sebelahnya Vince yang melihat aksinya tersebut, dan mereka itu langsung berteriak dan lari ke depan bis untuk memberitahu si supirnya. Pas begitu dia ngasih tahu supirnya, yang penumpang lainnya ikut panik dan langsung lari ke depan. Dan ini memang benar, mereka pada lari ke depan, dan juga si supir itu langsung memberhentikan bis tersebut dan menyuruh semua penumpang untuk keluar. Pas begitu keluar, dan ya Vince ini melakukan aksinya gitu. Dan juga ada beberapa saksi mata yang mengatakan ketika dia memotong-motong atau membunuh si Tim, dia itu seperti yang bukan manusia gitu. Jadi dia itu kayak robot gitu, dan dia tuh tenang banget. He didn't do anything to provoke the guy. The guy just took a knife out and started stabbing like crazy and cut his head off. Itu tuh yang bikin aneh gitu. Dia tuh benar-benar tenang banget, dan dia itu nggak ada marah gitu. Kan biasanya kalau orang lain kan dia kalau emang nyiksa, emang dendam gitu kan pasti dia marah nih. Sedangkan Vince ini sama sekali nggak ada marah. Jadi dia emang bener-bener dengan tenangnya dia nusukin si Tim, dan dia mutilasi si Tim, dan dia memenggal juga kepalanya Tim, dan langsung dia makan juga bagian tubuhnya
Tin. Dan itu kalau menurut saksi mata. Dan sekarang kalau menurut pihak RCMP yang pas setelah mereka datang ke TKP. Ketika RCMP datang ke TKP, mereka melihat seorang pria Asia di dalam sebuah bis yang sudah menepi. Yang dimana ketika mereka mencoba memasuki bis tersebut, Vince langsung menyuruh mereka untuk keluar lagi. Tapi Vince di sini nggak ada sama sekali menyerang mereka, dan Vince tuh cuman hanya menyuruh mereka keluar dari bis tersebut untuk tidak mengganggu Vince yang sedang mengaksikan si Tim. Jadi si Vince itu emang cuma nyuruh keluar aja ke pihak RCMP. Jadi dia tuh cuma pengen nggak mau diganggu aja. Dan dari situ kan RCMP itu yang tadi gue udah jelasin, mereka tuh mikir gimana caranya ngeluarin Vince dari bis tersebut dengan cara yang aman. Mereka sudah sempat memikirkan untuk melemparkan bom asap. Terus mereka juga sempat memikirkan untuk menawarkan imbalan. Terus mereka juga sempat memikirkan kalau nerobos dari pintu belakangnya atau memecahkan kaca lainnya. Dan gak ada yang berhasil, atau mereka pun merasa mungkin kurang aman dengan cara-cara yang sudah mereka pikirkan tadi. Vince di dalam bis tersebut sudah menghabiskan waktu sebanyak 4 jam. Sampai akhirnya pihak RCMP membawa seorang negosiator untuk bisa bernegosiasi dengan Vince, biar Vince mau keluar dari bis tersebut. Pas ketika si negosiator ini coba negosiasi sama Vince, dia coba ngobrol sama si Vince. Vince itu bilang kalau dia itu harus berada di dalam bis tersebut selamanya. Jadi dia tuh memang nggak mau keluar dari bis tersebut. Vince itu akhirnya dibiarkan begitu saja sama pihak RCMP, sampai akhirnya dia memecahkan kaca jendela bagian pintu supir. Pas setelah dipecahkan, dia tuh pertama melempar sebuah gunting, kemudian dia lempar pisau besarnya itu, dan akhirnya dia lompat dari dalam bis tersebut keluar ke aspal. Pas setelah dia lompat, dia langsung disergap oleh pihak RCMP dan langsung coba ditahan. Dan dia itu sempat melakukan perlawanan. Pas dia sudah melakukan perlawanan ini, dia pun sempat di-taser sebanyak 2 kali oleh pihak RCMP. Dan kemudian dia langsung dimasukkan ke dalam mobil polisi. Setelah Vince sudah berhasil ditahan dan dimasukkan ke dalam mobil, pihak kepolisian atau di bagian forensiknya langsung mencoba untuk menyelidiki TKP lebih lanjut lagi, yang dimana mereka juga mengumpulkan sisa-sisa dari tubuhnya Tim, yang dimana mereka baru ngeh kalau jantung dan bola matanya Tim itu tidak ada. Dan juga mereka menemukan hidung, kuping, dan lidahnya Tim berada di dalam saku milik Vince. Bola matanya hilang, jantungnya hilang, hidung, lidah, sama kupingnya ada di dalam kantongnya. Aduh, emang, waduh, gak ngerti lagi sih. Setelah berhasil dikumpulkan oleh tim forensik, mereka mempercayai kalau bagian-bagian tubuhnya Tim yang tidak ditemukan sudah dimakan oleh Vince. Persidangan Vince dimulai pada tanggal 3 Maret tahun 2009, tepatnya 1 tahun setelah kejadian mengerikannya tersebut, yang dimana Vince mengaku tidak bertanggung jawab secara pidana karena dia memiliki gangguan jiwa. Dr. Stanley Yaren, seorang psikiater dari tim pembelanya Vince, mengatakan bahwa Vince mengidap skizofrenia yang menyebabkan ia seringkali mendengar suara Tuhan yang menyuruh dia untuk melakukan hal-hal yang sangat menyimpang. Salah satunya adalah ketika dia akan melakukan aksinya tersebut, Vince mengaku kalau dia mendengar Tuhan berkata, "Tim ini adalah sebuah energi jahat yang harus dimusnahkan." Selain itu juga Vince mengaku kalau di dalam benaknya Tim ini adalah sebuah alien yang akan mengancam kehidupan manusia di muka bumi, yang dimana dia itu kembali lagi mendengar suara-suara di dalam benaknya atau di dalam kepalanya yang menyuruh membunuh Tim, yang dimana dia lakukan. Dan sebelum dia melakukan aksinya, dia juga sempat merasa sangat tertekan dengan suara-suara yang ada di dalam kepalanya, yang dimana dia sempat memikirkan untuk tidak melakukannya sama sekali. Tapi dia ini percaya kalau suara-suara yang di dalam kepalanya itu adalah suara Tuhan yang mengatakan bahwa si Tim ini adalah
energi jahat, dan dia ini adalah sebuah alien yang harus dibunuh. Dan suara di dalam kepalanya tersebut juga mengatakan jika Vince tidak membunuh Tim dengan segera, maka Vince yang akan dibunuh oleh Tim. Jadi ya pilihannya antara lu ngebunuh atau lu dibunuh, ya kurang lebih kayak gitu. Dan mungkin karena Vince merasa ketakutan, akhirnya dia langsung melakukan aksinya tersebut. Dan kemudian di persidangan juga Vince sempat ditanya kenapa dia memiliki atau membawa sebuah pisau besar. Vince mengaku kalau dia selalu membawa pisau besar tersebut untuk pertahanan diri jika ada sesuatu. Dia tidak pernah memiliki tujuan untuk menyimpang atau melanggar hukum dengan menggunakan pisau besar tersebut. Baik pembela maupun penuntut setuju dengan penilaiannya Dr. Stanley dan mendukung komitmen paksa ke rumah sakit jiwa daripada hukuman penjara. John Scarfield, ketua hukum pada saat persidangan tersebut, menerima hasil diagnosis dari Dr. Stanley dan memutuskan Vince Lee tidak bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan yang sudah dia lakukan. Dan akhirnya Vince dikirim ke Selkirk Mental Health Center. Dari keputusannya John Scarfield tadi, banyak sekali pihak-pihak yang sangat tidak setuju. Dan juga ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Salah satunya ada orang tuanya Tim McLean, yang dimana ibunya mengajukan gugatan sebesar 150.000 Canadian dollar kepada pihak Greyhound, Jaksa Agung Kanada, dan Vince Lee. Namun untuk gugatan tersebut tidak ada kabar lebih lanjut lagi. Pada tahun 2010, Vince sudah mulai menjalani masa penyembuhannya di Selkirk Mental Health Center, yang dimana dia diberikan beberapa treatment khusus dan juga beberapa obat yang wajib dia minum untuk bisa ya menyembuhkan dirinya dari skizofrenianya tersebut. Dari tahun ke tahun masa penyembuhannya Vince semakin membaik, yang dimana akhirnya pada tahun 2017 Vince diperbolehkan untuk bebas dari segala penyembuhan di rumah sakit jiwa tersebut. Vince juga sempat diberikan identitas baru yang akhirnya identitas ini pun bocor ke masyarakat dan ke internet luas, dan dia itu diberi nama Will Lee Baker. Sebenarnya kan tujuannya di awal itu kenapa dia harus ganti identitas kan biar masyarakat itu pada nggak nyerbu dia lah, tapi ternyata dengan sangat cepat masyarakat udah tahu lagi si Vince ini namanya siapa, nama barunya. Dan sebelum dia dibebaskan juga, dia itu sempat beberapa kali diperbolehkan keluar dari rumah sakit jiwa tersebut, tapi dengan pendamping yang selalu mendampingi dia kemanapun dia pergi. Ini pun dia diperbolehkan keluarnya bertahap. Jadi pertama itu dia boleh keluar selama 30 menit, terus kemudian selama 1 jam, terus kemudian selama 2 jam, sampai akhirnya paling tinggi itu kalau nggak salah sempat 1 hari. Dan selama masa percobaan ini kalau dia istilahnya berhasil dan dia tidak kumat lagi, dia itu akan ya ditingkatin terus sampai akhirnya dia tuh sempat diperbolehkan keluar dengan sendirinya, dan dia cuma dikasih waktu sekitar 2 jam kalau nggak salah. Dia tuh boleh keliling-keliling di daerah Winnipeg. Pihak Selkirk Mental Health Center mempercayai kalau Vince ini tidak akan lagi kumat atau dia tidak akan lagi membahayakan masyarakat, karena selama masa penyembuhannya selama 7 tahun dia itu berprospek sangat baik, dan dia pun sampai akhirnya tidak memerlukan obat-obatan lagi, dan dia itu gak akan membahayakan lagi. Itulah statement terakhir dari Selkirk Mental Health Center. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya dari Greyhound Bus Cannibal. Dan sekarang kalau menurut cocok logi dari gue. Oke, untuk yang kali ini mungkin gak terlalu banyak dari gue, karena ini kan termasuknya ke gangguan jiwa ya. Dan namanya orang gangguan jiwa memang tidak bisa dihukum, karena ya dia kan melakukan aksinya dengan cara tidak sadar, atau dia lagi dalam pengaruh lain gitu. Dan yang dimana Vince kan mengatakan kalau dia itu mendengar suara Tuhan yang menyuruh dia untuk ngebunuh Tim kan, dan skizofrenia memang seperti itu kalau yang gue tahu ya. Dan yang bikin kasus ini juga termasuk gokil sih kayaknya ya, aksinya Vince itu ketika dia menunjukkan aksi-aksinya itu ke para penumpang itu tuh. Jadi seolah-olah para penumpang itu tuh jadi kayak penonton gitu. Dan waduh,
Kayak gue yakin orang-orang di situ juga pasti banyak banget yang trauma. Dan juga tadi gue lupa untuk nambahin, ada beberapa saksi mata juga mengatakan kalau si Tim itu ketika dia dibunuh itu dia sebenarnya lagi tidur. Dia lagi tidur dan dia tuh kayak nggak mempeduliin apa yang sedang terjadi di dalam bis tersebut. Itu pakai headset bahkan kayak gitu loh. Dan mungkin kalau di sini pesannya juga kalau misalnya kalian dalam perjalanan atau dalam kendaraan publik atau transportasi umum lah ya. Dan kalau misalnya kalian mau tidur ya, kalau menurut gue sih rada hati-hati aja. Karena kan kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi kepada kita. Dan juga kalau misalnya kalian ngerasa ada something yang aneh gitu yang terjadi dalam tubuh kalian atau mungkin kalian mendengarkan suara-suara aneh kayak si Vince tadi, saran gue sih kalian cepat-cepat langsung datang ke psikolog atau ke psikiater. Jangan pernah kalian nge-self-diagnose karena nge-self-diagnose itu berbahaya banget. Yang tadinya kalian gak mengidap hal tersebut, kalian bisa jadi saja mengidap hal tersebut. Jadi kalau saran gue, kalian datang aja ke ahlinya. Jangan sampai kalian nge-self-diagnose. Oke? Mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang Greyhound Bus Cannibal. Kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa lagi, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan juga kalau kalian suka video ini, klik tombol thumbs up-nya atau tombol like-nya. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau apapun yang kalian mau curahkan di video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.